Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syahputra dari kelas 12 MIPA 4, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Laksamana Muda Yosef Sudarso. Yosef Sudarso, dia lahir pada 24 November 1925 di Salatiga, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari pasangan Ibu Maryam dan Bapak Soekarno, agen polisi yang tinggal di desa Sidorejo, Lor. Pengabdian dan perjuangan Laksamana Muda Yosef Sudarso. Pertama, memimpin ekspedisi laut ke Maluku. Kedua, penumpas pemberontakan dalam negeri. Tiga, jenjang karirnya. Dan yang keempat adalah gugur sebagai pahlawan nasional. Perjuangan dan pengabdian Yosef Sudarso. Yang pertama, memimpin ekspedisi laut ke Maluku. Setelah proklamasi kemerdekaan dan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat di Laut di Semarang, Yosef Sudarso segera bergabung di dalamnya. Ia paling senang adalah menugasi tugas-tugas yang bersifat tantangan dan avanturisme. Ia memaksakan diri untuk ikut dalam suatu ekspedisi laut ke Indonesia bagian timur dan Maluku. Yosef Sudarso dipercaya sebagai salah seorang yang memimpinnya. Tujuan ekspedisi ialah untuk mengorbankan semangat proklamasi 17 Agustus di Kepulauan Maluku. Ekspedisi berangkat dari Pelabuhan Tegal pada 31 Maret 1946 dengan disaksikan oleh staf pimpinan ALRI Pangkalan Tegal. Mereka melakukan dua buah kapal kayu tua, begitupun mesinnya. Yang pertama bernama kapal Semeru di bawah komando menjadi pelayar di depan, disusul kedua bernama Sindoro di bawah Komandan Ibrahim Saleh dan Yosef Sudarso sebagai perwira satu. Pimpinan kapal Ibrahim Saleh dan Yosef Sudarso beserta anak buahnya ditawan oleh musuh setelah sampai di Maluku. Selama setahun lebih, Yosef Sudarso berada di dalam tahanan Belanda. Setelah keluar dari tahanan, ia segera melapor kepada pimpinan ALRI. Oleh pimpinan ALRI, ia kemudian diperintahkan mengikuti pendidikan latihan officer ALRI di Kalibakung, Tegal. Pendidikan ini ditempuhnya selama 3 bulan, mulai bulan Mei sampai Juli 1947. Untuk yang kedua adalah menumpas pemberontakan dalam negeri. Karir lapangan di alam Yosef Sudarso ketika menumpas pemberontakan Andi Aziz di Makassar dalam operasi yang dilancarkan oleh pemerintah dengan nama Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3. ALRI bertugas melakukan blokade laut di perairan Makassar, mengangkut pasukan angkatan darat serta melakukan bombardirmen dari laut terhadap sasaran musuh di darat. Jenjang karir Laksamana Yosef Sudarso. Pertama, menjadi komandan kapal perang KRI ALU, dan di samping itu ia dilemparkan jabatan selaku komandan divisi 2 Eskader Angkatan Laut. Pada akhir 1954 ia menjadi perwira staf operasi Markas Besar Angkatan Laut. Kemudian ia menjadi perwira pertama pada kapal KRI Gajah Mada sejak 1 Juli 1956. Kemudian ia juga diperbantukan pada pengawas pembuatan kapal ALRI di bawah pimpinan Mayor R.E. Marta Dinata di Italia. Kemudian ia dilantik sebagai Deputi 1 Kasal pada 10 Oktober 1959. Kemudian kenaikan pangkat berikutnya menjadi kolonel terhitung mulai 1 Januari 1960. Kemudian ia meraih bintang Dharma disematkan pada tanggal 10 Mei 1960, dan ia ditunjuk sebagai pejabat Departemen Kepala Staf Angkatan Laut. Pada 16 bulan kemudian, terhitung sejak 17 April 1961, ia mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Komodor, alias sekarang dikenal sebagai Laksamana pertama. Kemudian gugur sebagai pahlawan nasional. Pada 1961, Presiden mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora dalam usaha pemberontakan Irian Barat dari tangan Belanda. Adanya perintah Trikora menyebabkan tugas ALRI pertama besar patroli di daerah perbatasan ditingkatkan dan langsung berada di bawah komando Yosef Sudarso. Pada 15 Januari 1962, ia mengadakan patroli ke daerah perbatasan, yaitu Laut Aru, dengan membawa 3 buah kapal jenis MTB, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, KRI Harimau.
Belanda rupanya sekarang mengetahui dan mengejar dengan sebuah kapal perusak destroyer. Kapal Macan Tul yang ditebangi dijadikan umpan agar kedua kapal lainnya berhasil menyelamatkan diri. Yosudarso sekarang mengeluarkan perintah untuk bertempur kepada awak Macan Tutul. Karena kekuatan tidak seimbang antara MTB dengan destroyer, akhirnya KRI Macan Tutul tenggelam. Komandan Yosudarso sekarang beserta semua awak kapal yang ditumpanginya gugur sebagai pahlawan bangsa. Almarhum Yosudarso meninggalkan seorang istri yaitu Siti Mustini dan 3 orang anak. Sebagai tanda penghargaan pemerintah atas jasa-jasanya dan selain bintang Dharma yang diterimanya, pangkat Komandan Yosudarso dinaikkan 1 tingkat menjadi Laksamana Muda Anumerta. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.